Good morning, kids. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you all doing fine. Bapak harap semuanya sehat-sehat aja, baik-baik aja ya. Pada hari ini kita ketemu lagi di pelajaran Bapak, di mana kita akan membahas tentang naratif teks. Apa itu naratif teks? Silakan disimak penjelasan dari Bapak ya. Baiklah. Nah, naratif teks itu adalah jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa yang saling terhubung. Jadi tujuannya, ingat, tujuannya adalah menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Itu nanti diingat, akan Bapak tanya nanti. Nah, struktur dari naratif teks. Nah, jenis-jenis naratif teks. Satu, fairy tale. Fairy tale itu apa? Dongeng ya, dongeng. Jangan lupa. Ada misteri, science fiction, romance, horror, fable, myth, story, slice of life, dan personal experience. Jadi hampir semua cerita bisa masuk dalam kategori naratif teks. Ya, yang penting ingat satu, kronologisnya jelas, dan yang kedua tujuannya untuk menghibur. Karena untuk memberi informasi, walaupun naratif teks itu bisa untuk memberi informasi, tapi dia akan lebih spesifik lagi di descriptive text. Itu akan kita pelajarin setelah kita selesai mempelajari naratif teks. Lanjut. Nah, ini penting nih. Struktur dari naratif teks berfokus pada serangkaian tahapan yang diusulkan untuk membangun sebuah teks ini sendiri. Jadi, nggak boleh kamu menulis naratif teks itu loncat-loncat. Dia harus jelas. Dan kejadiannya itu harus runut. Kalau kamu tidak melakukannya ini secara jelas atau runut, maka bisa dibilang teks yang kamu tulis nanti salah. Jadi misalnya kita menceritakan sesuatu aktivitas sehari-hari gitu di sekolah ya, misalnya dalam bahasa Inggris tentu saja. Kan kita cerita dari pagi, nggak bisa kamu loncat cerita itu. Kalau bercerita tentang aktivitas di sekolah, kamu lompat langsung ke bagian pulangan, itu jelas nggak mungkin kan? Ya, karena yang tadi ceritanya adalah aktivitas. Jadi pasti mulai dari pagi dulu, bangun tidur ngapain, habis itu berangkat ke sekolahnya gimana, lalu apa yang dialami dari jam pertama, jam kedua, istirahat, dan seterusnya. Itu yang dimaksud runut secara kronologis. Nah, di sini kita akan melihat bagian-bagiannya ya, harap diperhatikan dengan baik, karena ini cukup penting, takutnya lupa. Nah, yang pertama orientation. Orientation itu kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya pendahuluan. Jadi tentang siapa tokohnya, kapan terjadinya, dan di mana cerita tersebut ditetapkan atau di mana kejadiannya. Oke. Nah, habis itu masuk ke complication. Complication itu menceritakan awal masalah. Awal mula kejadiannya gimana sih? Itu adalah gunanya complication. Nah, bagian ini biasanya melibatkan cerita dari si karakter utama. Bisa kehidupannya, bisa latar belakangnya, atau apa yang menyebabkan munculnya masalah dalam cerita itu tadi. Setelah itu ada resolution. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya resolusi ya, penyelesaian. Nah, jadi bagian ini adalah akhir dari cerita atau berupa solusi dari masalah yang terjadi. Masalah dapat diselesaikan menjadi lebih baik atau malah bisa lebih parah atau lebih buruk, yang nantinya akan membuat cerita bisa endingnya bahagia, bisa juga endingnya sad ending. Nah, tapi kadang-kadang ada loh ending itu atau resolusi itu mengacu ke masalah baru untuk dipecahkan. Nah, atau kita biasanya kalau bahasa kerennya apa ya, ending gantung. Mungkin kamu pernah nonton ya, yang suka nonton drama pasti, atau suka nonton film pasti pernah nemukan itu, dimana endingnya tuh kita nggak puas gitu loh, kita masih penasaran. Nah, itu hal ini sengaja dibuat oleh penulis untuk menambah dan mempertahankan minat dan ketegangan bagi pembacanya.
Biasanya ini ya di jenis horor atau misteri. Jadi orang makin penasaran, ya. Nah, habis itu ada lagi namanya reorientation. Jadi bagian penutup dari satu cerita yang bersifat opsional. Jadi di sini biasanya diletakkan pesan-pesannya, pesan moralnya. Misalnya dalam cerita Si Kancil, pernah tahu cerita Si Kancil kan? Nah, jadi di situ di pesannya apa? Misalnya kita harus cerdik, kita harus jangan mencuri dan sebagainya. Itu biasanya terletak di akhir cerita atau dalam bahasa Inggrisnya reorientation. Nah, nanti Bapak akan kasih kamu teks. Bapak akan kasih kamu teks, nanti kamu baca ya. Nah, sekian dulu penjelasan singkat dari Bapak. Nanti kita akan bahas selanjutnya terutama untuk struktur dan jenis-jenis di lain hari. Untuk hari ini Bapak pengen kamu belajar dulu. Yang penting mengenal dulu apa itu naratif teks. Setelah itu kita akan membaca sebuah cerita. Ya mungkin ada pertanyaan tadi sudah Bapak siapkan untuk ngetes aja kamu betulan baca atau tidak. Ya. Bagi yang belum selesai tugasnya Bapak masih tunggu, bagi yang belum ulangan juga Bapak masih tunggu. Jangan lama-lama ya nak, takutnya nanti ada masalah apa gitu. Bisa-bisa nilaimu berkurang. Jadi kalau bisa segera diselesaikan secepat-cepatnya ya tugasnya ya. Dan jangan lupa juga kita masih dalam situasi pandemi, jaga kesehatanmu, kurang-kurangi keluar kalau nggak penting. Ya, jangan lupa pakai masker dan jangan lupa cuci tangan. Oke? Okay? I think that's enough for today. Thank you very much for your attendance. Goodbye and see you next time. Bye.